Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Hezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur kita ada semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Jikalau pagi hari ini Tuhan memberikan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita, itu semua oleh karena kasih setianya, oleh karena anugerahnya. Kita yakin dan percaya apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang kita alami pagi hari ini ketika kita bangun pagi, semua tidak lepas dari kendali tangan Tuhan. Tetaplah bersyukur dan terus mengarahkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Mazmur pasal ke-34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Namun saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan dengan baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tema perenungan kita pagi hari ini berbicara tentang umur panjang dan bahagia. Siapa tidak ingin menikmati umur yang panjang, hidup yang berbahagia? Segala yang terbaik yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan. Ia memiliki anak, cucu, bahkan keturunan-keturunan juga yang mengasihi dia dan juga mengasihi orang tuanya, dan juga lebih daripada itu mengasihi Tuhan, cinta takut Tuhan, dan mereka semua menjadi anak-anak yang berhasil. Orang tua mana yang tidak menikmati kehidupan bahagia ketika hidupnya sendiri berbahagia karena dia dekat dengan Tuhan dan hidupnya selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, dan lebih daripada itu anak, cucu, dan seluruh keturunannya semua hidup mengasihi Tuhan. Namun sayangnya, hal ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang ngakunya Kristen, percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan hidupnya berbahagia. Sekalipun mereka ada di dalam persoalan, di dalam permasalahan, di dalam seluruh keberadaan hidupnya, namun mereka senantiasa menikmati hidup yang berbahagia. Saya mempunyai seorang yang saya kenal, ya. Beliau adalah anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Beliau meninggal di usia yang lanjut. Beliau memiliki anak, bahkan cucu, bahkan sampai 4 generasi, ya. Cucu, cicit, buyut, sanggah. Beliau melihat, menyaksikan keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya di masa tuanya, beliau bisa menikmati seluruh keberadaan hidup itu. Anak-anaknya mengasihi dia, di masa tuanya dia berbahagia. Dia menikmati segala sesuatunya. Tetapi ketika saya bertanya, kenapa beliau bisa meraih keberhasilan yang sedemikian gemilang? Kalau dikumpulkan keluarganya, banyak sekali. Dari anak, menantu, cucu, cicit, ya, bahkan sampai ke buyut dan canggah, 4 generasi yang dihadirkan Tuhan, membuat hidupnya berbahagia di dalam Tuhan. Ada orang yang hidupnya sampai usianya lanjut, memiliki anak, ya, menantu, cucu, tetapi tidak bisa menikmati kehidupan, tidak bisa menikmati kebahagiaan karena anaknya, cucunya, atau dari generasi keluarga itu tidak mengasihi dan memperhatikan. Bahkan ada banyak orang tua di usia lanjutnya, mereka karena mungkin dianggap merepotkan di tengah-tengah keluarga, sehingga akhirnya mereka dilemparkan kemana? Tempat panti jompo. Menikmati masa tua di panti jompo. Orang-orang yang tinggal di panti jompo penuh dengan berkumpul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita rindu
di dalam kehidupan kita ini. Kita pun boleh mencapai kehidupan usia yang lanjut di dalam keadaan yang sehat, memiliki anak keturunan yang mengasihi Dia, mengasihi kita, bahkan mengasihi Tuhan. Hidupnya benar-benar memperhatikan kita. Kita melihat keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Wow, berbahagianya anak orang tua yang memiliki keluarga yang seperti ini. Di usia lanjutnya, melihat anak, menantu, cucu, cicit, mereka semua menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Tentu ini menjadi satu kerinduan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita, pasti semua orang pun memiliki kerinduan yang sama, ya, memiliki usia yang lanjut, tubuh yang segar, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, ya, tidak sakit-sakitan, memiliki anak keturunan yang mengasihi Tuhan dan memperdulikan kehidupannya. Semua menjadi dambaan atas setiap kehidupan manusia. Tapi sayang, cerita ini seperti cerita dongeng. Ya, bisa dibilang 10.000 banding 1, atau mungkin malah 1 juta banding 1. Sulit menemukan keluarga-keluarga yang seperti ini. Orang-orang yang menikmati kehidupan yang seperti ini. Namun Raja Daud mencatat di sini bahwa dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadaku. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kalau perintah 10 hukum dikatakan, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umurmu, ya, di tanah yang diberikan kepadamu, dan bla 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 bla. Kebahagiaan diraih di dalam kehidupan. Menjadi satu kebanggaan saat hidup kita bisa sampai di masa tua, masa suntuk, tapi hidup di dalam kebahagiaan. Bagaimana kita bisa meraih, ya, hidup panjang umur namun berbahagia? Raja Daud mengajarkan kepada kita di pasal 34 ayat 12 sampai 15, secara khusus di ayat yang ke-12 dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menggapai dan meraih hidup berumur panjang dan berbahagia? Yang pertama adalah dimulai dari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Takut akan Tuhan seharusnya juga menjadi dasar kita sebagai orang tua di dalam kita mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saat kita memperlakukan hidup kita, kita memperlakukan orang tua kita, anak-anak kita pun akan melihat apa yang kita lakukan terhadap orang tua. Saat kita mengasihi orang tua kita dengan baik, sesuai dengan hukum yang diberitahukan oleh Tuhan tentang hormatilah ayah dan ibu, begitu juga nanti keturunan yang hadir melalui kehidupan kita, demikian pula mereka akan memperlakukan kita. Sebab itu pentingnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah berbicara tentang menghormati Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saat orang melihat maupun orang tidak melihat, kita akan tetap menghormati Dia karena kita tahu bahwa Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia Maha Mengerti. Makanya ketika kita memperlakukan apa saja, baik kita memperhatikan orang tua, baik kita melakukan pekerjaan kita, baik saat kita melakukan segala aktivitas kita, kita melakukannya dengan satu kesadaran bahwa saya mengerjakan ini semua karena bentuk saya menghormati Tuhan.
Orang yang menyadari bahwa kehidupannya ada untuk mengasihi Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Orang-orang seperti ini akan membangun kualitas hidup yang murni. Apa yang ada di dalam hati, itu juga yang terlihat di luar. Bukan apa yang di luar dikerjakan, tetapi tidak seperti apa yang di dalam hati. Apa yang kita katakan, itu juga yang ada di dalam hati kita. Jadi kita menjadi pribadi yang berkualitas asli. Orang tidak perlu lagi menebak-nebak. Dia baik banget. Aslinya ini, aslinya seperti ini. Ya, biasanya untuk kita mengenali orang sangat mudah. Tinggal saja dengan orang itu. Minimal 1 bulan sampai 3 bulan. Lu akan bisa melihat asli dari orang tersebut. Nah, takut akan Tuhan itu penting. Jadi ketika kita rindu, kita nanti ketika usia kita lanjut, diperlakukan dengan baik. Kita harus perlakukan juga orang tua kita dengan baik. Karena saat kita melakukan itu, anak kita pun akan melihat dan memperhatikan. Daud mengajarkan umur panjang dan bahagia. Bahwa kebahagiaan kita terletak atas hidup kita dengan Tuhan, begitu juga atas hidup kita dengan orang tua kita, hidup kita dengan sesama kita. Umur panjang dan bahagia. Bahagia tidak ditentukan oleh harta, kekayaan, usaha, bisnis yang maju dan lain sebagainya. No, semuanya akan meninggalkan kita. Bahkan ada banyak orang yang sukses, berhasil, harta kekayaannya banyak. Usia di masa tuanya tidak bahagia. Mungkin secara fisik kita melihat dia sepertinya berbahagia. Tetapi kita tidak tahu hati terdalamnya. Apakah dia berbahagia ketika melihat segala sesuatunya jadi buruk dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau merindukan engkau mengalami umur yang panjang dan berbahagia, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Milikilah kualitas yang sejati dalam diri. Perlakukanlah orang tuamu seperti engkau nanti ketika engkau di usia lanjut nanti diperlakukan oleh anak-anakmu. Dan lakukanlah apa yang bisa kau kerjakan untuk menjaga kesehatanmu, seluruh keberadaan hidupmu. Kasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umur panjang dan bahagia kita mendapatkannya yang pertama dijalani, dilewati dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, jaga lidah. Ada di ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Lidah ini kecil. Bahkan orang berkata lidah tak bertulang. Ya, dia bisa mendolak-dalik kata. Tapi kalau engkau rindu, engkau memiliki umur yang panjang, dan di usia umur yang panjang engkau berbahagia, jaga lidah, jaga bibir. Perkataan yang keluar dari mulut dan bibir akan menentukan kebahagiaan di hari depan nanti. Bibir lidahmu menentukan jalan-jalan hidup. Lidah bibirmu menentukan orang-orang di sekelilingmu dalam menilai kehidupan. Ketika kita menjaga lidah bibir kita untuk mengatakan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan meraih kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan di usia lanjut. Orang-orang mempercayai perkataanmu karena memang melalui perkataan lidah bibirmu bisa dipercaya. Apa yang kau katakan itu murni, apa yang kau katakan itu asli,
Apa yang kau katakan itu benar ketika engkau mengatakan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Saat engkau berkata dengan anak-anakmu, engkau mengatakan tentang kebenaran. Saat engkau berkata-kata dengan orang tuamu, engkau mengatakan kebenaran. Saat engkau berkata-kata dengan sanak familimu, engkau mengatakan tentang kebenaran. Saat engkau berkata-kata dengan rekan-rekan kerjamu, dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, engkau mengatakan kebenaran. Dan kata-kata dari mulut kita akan diuji oleh waktu. Dan dalam ujian waktu itu, orang akan menilai dan menentukan kualitas hidup apa, nilai hidup apa yang ada pada dirimu, pada diri kita. Dan dari situlah usia lanjut kita akan dipercaya oleh orang atau tidak, akan dikasihi orang atau tidak. Saat perkataan kita bisa menjadi berkat, saat perkataan lidah kita bisa dipercaya, sampai kapanpun orang akan senang tinggal bersama dengan kita. Orang akan senang dan terberkati dekat-dekat dengan kita. Tetapi saat lidah bibir kita dolak-dalik tidak menentu, wah, males dekat-dekat sama kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu penentu untuk menentukan hari depanmu, umur panjangmu. Akankah engkau menjadi bahagia atau tidak? Ditentukan dari perkataan. Jadi ini penting, umur panjang dan bahagia. Yang pertama dimulai dengan takut akan Tuhan. Yang kedua menjaga lidah dan bibir kita supaya mengatakan hal-hal yang benar. Yang ketiga, jauhi yang jahat. Ada di ayat yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ada banyak, saya sering mendapati, saya beri berjumpa, bahkan melayani anak-anak yang bermusuhan dengan orang tuanya. Anak-anak yang kepahitan dengan papahnya, yang kepahitan dengan mamahnya, yang kepahitan dengan saudara-saudaranya, yang kepahitan. Karena kenapa? Karena di dalam keluarga itu, di dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam keluarga itu, tidak suka untuk menjalin yang namanya perdamaian. Ketika ada konflik, ketika ada masalah tidak diselesaikan berpanjang-panjang waktu, bahkan sampai akhirnya menjadi satu akar pahit yang tersimpan di dalam hidupnya. Makanya kenapa banyak anak menelantarkan orang tua? Karena mungkin orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik, dengan tidak benar. Bahkan ketika ada konflik permasalahan di dalam keluarga, orang tua tidak cepat-cepat menyelesaikan persoalan yang ada sehingga dibiarkan berlama-lama. Seharusnya di usia tua, anak justru mengasihi orang tua. Saya melihat kesaksian seorang yang sangat berhasil di dalam usahanya. Dia mampu di dalam segala hal. Tapi satu yang saya perhatikan, keberhasilannya itu adalah oleh karena orang tuanya. Orang tuanya sangat mengasihi anak yang menjadi sukses dan berhasil ini. Dia mendidik anaknya, dia mengajari anaknya, dia mengarahkan anaknya. Ketika ada persoalan, dia membereskan, berdamai dengan anaknya. Ketika beliau sudah tua, jalan sudah susah, apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya tidak menyewa yang namanya suster atau perawat untuk merawat orang, tetapi anaknya dengan setia merawat orang tuanya. Dia kemana-mana,
selalu diajak orang tuanya. Dia yang selalu merawat, sekalipun dia sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak-anak, tetapi dia menyayangi orang tuanya. Tidak dilempar ke panti jompo, tidak dibuang begitu saja, atau sudah tua ngapain lagi. Tetapi dia dirawat sedemikian rupa, luar biasa. Orang tuanya berbahagia melihat anaknya. Bahkan lebih daripada itu, anak-anak cucunya pun diajari oleh bapak ini untuk mengasihi eyangnya, untuk mengasihi mbahnya, untuk mengasihi engkongnya. Wow, yang namanya orang tua, betapa bahagianya ketika di usia lanjut diperhatikan sedemikian rupa. Ketika ditanya, "Halo Pak, kenapa kamu sedemikian rupa mengasihi Bapak Mbah?" Dia berkata bahwa beliau yang selalu mendidik dan mengajar saya untuk melakukannya. Dia peduli ketika dengan orang tuanya. Saya perhatikan bagaimana dia memperlakukan orang tua. Saya diajari, dididik oleh ayah saya ini, bagaimana ayah saya memperlakukan engkong saya dulu, mbah saya dulu, diperlakukan dengan baik oleh bapak saya. Dan dia juga mengasihi saya. Dalam setiap persoalan, kami selalu cepat-cepat untuk berdamai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umur panjang dan bahagia tentu menjadi kerinduan kita. Seharusnya umur panjang dan bahagia itu juga menjadi milik saya, menjadi milik Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini perlu kita lakukan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, jaga lidah dan bibir perkataan kita, jauhi yang jahat, cepat berdamai di tengah-tengah keluargamu ketika engkau mengalami persoalan demi persoalan. Jangan tunda, segera selesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Jikalau pagi hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk kami menjalani hari yang baru, di dalam berkat yang baru, di dalam apapun pola yang pimpin kami. Jalan-jalan hidup kami. Kami rindu, kami memiliki umur yang panjang, sehat dan berbahagia, oleh karena Engkaulah yang menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami, peternakan, pertanian kami, bahkan studi kami pun serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang menuntun kami, menjadikannya berhasil bersama dengan Engkau. Dan bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan.